Jangan lupa suker ya, suker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Riniang Griani, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bone atau biasa disingkat dengan IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, EKIS 1 semester 4. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah filsafat, di mana dosennya adalah Bapak Ahmad MPD. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah filsafat dan tokoh-tokoh filsafat. Ini dia. Baik, pada materi saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat dan tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu sejarah filsafat dimulai pada masa Yunani kuno. Yunani terletak di Asia Kecil. Asia Kecil pada masa itu kebiasaan hidup mereka sebagai nelayan mewarnai kepercayaan yang dianutnya dengan kekuatan hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta itu bersifat formalitas. Artinya kedudukan Tuhan berpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalistis ini ditentang oleh Humaneus dengan dua buah karyanya yang sangat terkenal yaitu Ilias dan Odysseus yang memuat nilai-nilai yang tertinggi dan bersifat edukatif. Ahli pakar yang pertama ini muncul adalah Keynes pada abad 625 sampai 545 sebelum Masehi. Saya tadi sudah menjelaskan sejarah filsafat pada masa Yunani kuno. Yang kedua yaitu pada masa pertengahan. Pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Pemikiran filsafat yang pertengahan didominasi oleh agama. Maka didirikanlah sekolah-sekolah yang member pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Pada abad ke-6 Masehi, di kalangan para ahli pakar Islam atau periode filsafat skolastik Islam atau yang pakar-pakar ini muncul yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Baik, itulah tadi sejarah filsafat pada periode pertengahan atau periode. Yang ketiga yaitu pada masa modern. Pada masa modern ini berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam padanan kehidupan sehingga corak pemikirannya antropocentris, yaitu pemikiran filsafatnya berdasarkan pada akal pikir dan pengalaman René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Sebagai aspek filsafat modern ini berhasil memadukan antara metode ilmu alam dengan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan. Sejarah filsafat yang terakhir yaitu filsafat pada dewasa ini atau dikenal dengan filsafat abad ke-20. Pada abad filsafat ke-20 ini dikenal juga sebagai filsafat kontemporer. Hal ini dikatakan sesuai dengan pemikiran filsafat itu sendiri yang bersifat desentralisasi manusia. Hal ini dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah yaitu arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Maka timbullah filsafat analitik yang di dalamnya membahas tentang tata cara mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah karena dalam bidang filsafat itu banyak istilah-istilah yang diketahui sehingga filsafat analitik ini berfungsi untuk mengetahui segala istilah-istilah yang
tidak dimengerti atau kurang dimengerti dalam filsafat itu sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarah tentang filsafat. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat itu sendiri. Pada masa Yunani kuno terdapat beberapa tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu Thales. Pernahkah kalian mendengar kata bapak filsafat? Nah, di sini saya akan membahas tentang bapak filsafat itu sendiri. Bapak filsafat itu yaitu bernama Thales. Pasti teman-teman sekalian bertanya, kenapa sih harus Thales? Kenapa bukan pakar-pakar yang lain, tokoh-tokoh yang lain? Sedangkan banyak sekali tokoh-tokoh yang menemukan filsafat itu sendiri. Baik, kenapa dikatakan sebagai Thales sebagai bapak filsafat itu? Karena Thales adalah orang yang pertama filsuf yang mengawali sejarah filsafat. Selanjutnya yaitu tentang cara pemikiran Thales dalam berfilsafat. Pemikiran Thales dalam berfilsafat yaitu mengembangkan filsafat dengan menanyakan asal-usul sifat-sifat dasar alam semesta. Jadi Thales ini yaitu dia telah maksudnya dia adalah seseorang yang pertama kali mengembangkan ilmu filsafat itu melalui dengan alam semesta itu sendiri, sehingga orang-orang menyebut Thales ini yaitu sebagai bapak filsafat itu sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan tentang tokoh filsafat yaitu Thales. Yang kedua saya akan menjelaskan tokoh Anaximandros. Pernahkah teman-teman mendengar kata peta? Pasti di benak kalian yang pertama menemukan peta itu siapa sih? Nah, teman-teman sekalian, yang pertama kali menemukan peta itu yaitu Anaximandros. Ia juga mengungkapkan bahwa bumi ini berbentuk silinders yang tidak bisa maksudnya tidak bisa dicapai dengan panca indera seperti itu. Tokoh yang ketiga yaitu ada Pythagoras. Pasti di benak kalian berpikir Pythagoras kan itu adalah kayak rumus matematika kan. Nah, ternyata itu Pythagoras itu tokoh-tokoh dalam filsafat yang dimana Pythagoras adalah seorang filsuf yang lahir di Samos, Ionia. Dalam pemikirannya berisikan tentang semua benda adalah bilangan dan segala gejala alam merupakan indrawi dari perbandingan matematis. Jadi Pythagoras itu juga dikatakan bahwa segala gejala dan merupakan perbandingan matematis. Jadi Pythagoras itu bisa juga dimasukkan ke dalam rumus matematika. Saya tadi sudah menjelaskan tokoh filsafat pada masa Yunani kuno. Masih banyak tokoh-tokoh yang terdapat pada masa itu, tetapi saya hanya menjelaskan sebagian saja. Baik, saya akan melanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat pada masa Yunani. Terdapat juga banyak tokoh-tokoh dalam filsafat ini, tetapi saya akan menjelaskan sebagian saja karena terlalu panjang ya. Jadi yang pertama yaitu Pluto. Tokoh yang pertama bernama tadi bukan Pluto tetapi Plato. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Pemikiran yang dimukakan oleh Plato banyak dipengaruhi dengan pemikiran Socrates. Sangat wajar jika pemikiran Plato dipengaruhi oleh Socrates karena memang di antara mereka ada keterkaitan, yaitu sebagai guru dan murid. Jadi pastinya pengajarannya masih berhubungan. Plato berpendapat bahwa dunia hanyalah sebuah bayangan dan dunia sifatnya hanya fana dan dapat rusak. Tokoh selanjutnya yang terdapat pada masa Yunani klasik itu yaitu ada
Aristoteles. Pasti teman-teman sekalian pernah mendengar nama Aristoteles. Nah, ternyata Aristoteles yaitu merupakan salah satu tokoh-tokoh filsafat itu sendiri ya teman-teman. Baik, kali ini pasti kalian bertanya-tanya siapa sih itu Aristoteles. Aristoteles itu merupakan tokoh-tokoh filsafat di mana Aristoteles itu yang pertama kali mengklasifikasikan spesies biologi dan membuktikan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Pemikiran Aristoteles menggunakan aliran empirisme yang didasarkan dengan bukti dan pengalaman yang mereka miliki. Jadi Aristoteles ini membuktikan bahwa bumi itu bulat ya, sesuai dengan penelitiannya sendiri. Itulah tadi pembahasan materi tentang tokoh-tokoh filsafat pada masa Yunani kuno dan masa Yunani klasik. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan ini terdapat dua masa, yaitu masa patristik dan masa baik. Materi yang terakhir yaitu tokoh-tokoh filsafat pada era modern. Nah, dalam era filsafat modern muncullah berbagai aliran pemikiran: rasionalisme, empirisme, idealisme, positivisme, evolusionis, materialisme, non-kantianisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neotomisme. Baik teman-teman, itulah pembahasan materi singkat tentang materi saya yang mencakup sejarah filsafat dan tokoh-tokoh filsafat itu sendiri. Itulah pembahasan materi mengenai sejarah filsafat dan tokoh-tokoh filsafat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.